Baiklah, perkenalkan nama saya Sarif Fahmi Mauliansyah. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer semester 4. Di sini saya akan membahas tentang Entity Relationship Diagram atau biasa yang disebut dengan ERD. Sebelum kita memasuki inti dari ERD, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem informasi. Yang pertama dulu ya. Sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Nah, sistem informasi merupakan sebuah sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan berbagai kebutuhan proses pengolahan, transaksi harian, membantu dan mendukung seluruh kegiatan operasi bersifat manajerial dari suatu organisasi dan membantu memperlancar penyediaan laporan yang dibutuhkan. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan menurut Gordon B. Davis tahun 2003, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan data harian, penunjang kegiatan dalam penyimpanan data dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi perpustakaan atau biasa disebut SIPERPUS merupakan perangkat lunak yang didesain khusus untuk mempermudah pendataan koleksi perpustakaan, katalog, data anggota, peminjam, atau biasa yang disebut peminjam gitu ya, transaksi, sirkulasi, koleksi perpustakaan. Ketiga, saya akan menjelaskan pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki serta memelihara kode yang membangun sebuah komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman adalah untuk membuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan program. Pemrograman merupakan sebuah seni dalam menggunakan satu atau lebih algoritma yang saling berhubungan dengan menggunakan sebuah bahasa pemrograman tertentu sehingga menjadi sebuah program komputer. Saya akan membahas tentang bahasa pemrograman yang saya akan bahas yang digunakan untuk sebagai user interface saya ya dalam pembahasan ini kali ini. Yang pertama yaitu PHP, Hypertext Processor atau biasa yang disebut dengan PHP. Menurut Sibero, PHP adalah pemrograman interpreter, adalah proses penerjemahan baris sumber menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada saat baris kode dijalankan. PHP atau yang memiliki kepanjangan PHP Hypertext Preprocessor merupakan suatu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk membangun suatu website dinamis. PHP menyatu dengan HTML. HTML digunakan sebagai pembangun atau pondasi dari kerangka layout web, sedangkan PHP difungsikan sebagai prosesnya. Sehingga dengan adanya PHP tersebut, sebuah web akan sangat mudah di-manage. Hypertext Markup Language atau biasa yang disebut dengan HTML. Hypertext Markup Language merupakan suatu metode untuk mengimplementasikan konsep hypertext dalam suatu naskah atau dokumen. HTML sendiri bukan tergolong pada suatu bahasa pemrograman karena sifatnya yang hanya memberikan tanda marking up pada suatu naskah teks dan bukan sebagai program. Cascading Style Sheet atau biasa yang dikenal dengan CSS, pasti sudah tidak asing bukan? Cascading Style Sheet atau biasanya disebut CSS adalah suatu bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup. Penggunaan yang paling umum dari CSS adalah untuk memformat halaman web yang ditulis dengan HTML dan XHTML. Bahasanya sendiri dapat dipergunakan untuk semua jenis dokumen. XML termasuk
SVG dan XUL, spesifikasi CSS diatur oleh World Wide Web Consortium atau biasa yang disebut dengan W3C. Yang setelah itu Unified Modeling Language atau biasa yang disebut dengan UML adalah salah standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan rekrutmen, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek atau biasa yang disebut dengan PBO gitu ya. Pada perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek, muncullah sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu Unified Modeling Language. UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. Setelah itu basis data. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logikal serta deskripsi dari data tersebut yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Membangun basis data adalah langkah awal dari pembuatan sebuah aplikasi. Keberhasilan dalam membangun basis data akan menyebabkan program lebih mudah dibaca, mudah dikembangkan, dan mudah mengikuti perkembangan perangkat lunak tentunya. Berikut ini adalah komponen-komponen yang terdapat dalam basis data, yaitu tabel, file, record, primary key, foreign key, dan index. Nah, setelah kita mengomongkan basis data, saya langsung saja membahas tentang Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut ERD adalah suatu rancangan atau bentuk hubungan suatu kegiatan di dalam sistem yang berkaitan langsung dan mempunyai fungsi di dalam proses tersebut. ERD adalah suatu pemodelan dari basis data relasional yang didasarkan atas persepsi di dalam dunia nyata. Dunia ini senantiasa terdiri dari sekumpulan objek yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu objek disebut entity dan hubungan yang dimilikinya disebut relationship. Suatu entity bersifat unik dan memiliki atribut sebagai pembeda dengan entity lainnya. Setelah itu kita akan membahas tentang pengertian perpustakaan, karena di sini kita akan membuat entity relationship diagram dengan perpustakaan. Berarti ini kita bahas juga ya. Adapun pengertian perpustakaan menurut Sutarno, perpustakaan adalah sarana lembaga pendidikan yang sangat demokratis karena menyediakan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan melayaninya tanpa membedakan suku, bangsa, agama yang dianut, jenis kelamin, latar belakang, dan tingkat sosial, umur, dan pendidikan serta perbedaan lainnya. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ERD kali ini, saya menggunakan metode System Development Life Cycle atau biasa yang dikenal dengan SDLC. Dengan metode waterfall, model air terjun waterfall sering juga disebut dengan model sequential linear, atau biasa yang kalau di dalam bahasa Inggrisnya sequential linear, atau alur hidup classic life cycle. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung atau biasa yang dikenal dengan support. Berikut adalah mengenai tentang metode model waterfall seperti berikut. Setelah itu kita akan membahas tentang analisis. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara insentif untuk memspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user atau biasa yang disebut dengan pengguna gitu ya.
Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini perlu untuk didokumentasikan. Analisa kebutuhan sistem diperlukan untuk memahami dasar dari program yang akan dibuat, ruang lingkup informasi, dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Untuk itu diperlukan analisa kebutuhan sistem. Pada tahap ini, penulis menganalisa dokumen-dokumen yang didapat dari perpustakaan sekolah. Dokumen yang dianalisa diantaranya adalah data anggota, data buku, data peminjaman buku, dan data pengembalian buku tentunya. Penulis mengumpulkan informasi dari dokumen ini yang kemudian akan dikembangkan ke dalam website. Ini dianggap sebagai titik utama dari proses pengerjaan web design. Yang kedua, tentunya kita akan membahas tentang desain. Proses multi langkah fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan. Tahap penyusunan proses dalam menjalankan proses bisnis untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan hasil analisa kebutuhan. Tahap desain sistem informasi perpustakaan berbasis web dalam perancangan ini menggunakan bahasa pemodelan UML atau biasa yang disebut dengan Unified Modeling Language. ERD, Entity Relationship Diagram, dan Logical Record Structure atau biasa yang disebut dengan LRS. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan analisa kebutuhan pengguna. Setelah itu, pastinya pengkodean. Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Di dalam pemecahan masalah ini digunakan teknik modular, top-down, dan bottom-up. Bahasa program yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis web ini adalah bahasa pemrograman PHP menggunakan basis data MySQL. Dalam aplikasi SMPP dengan mengacu pada analisis desain yang telah dibuat. Pengujian. Yang keempat, pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau yang biasa error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Pengujian sistem dilakukan setelah proses penulisan kode program selesai dilakukan untuk memastikan bahwa program yang dibuat sesuai dengan apa yang telah dirancang serta memastikan agar tidak ada error. Metode yang digunakan adalah black box testing. Itu kita akan menganalisa sistemnya. Analisa sistem berjalan saya nama yang pertama yaitu proses peminjaman buku. Pada saat siswa datang ke perpustakaan memilih buku yang ingin dipinjam, siswa menyerahkan buku dan kartu anggota kepada petugas perpustakaan. Petugas menerima buku dan kartu anggota. Kemudian petugas mencatat data peminjaman di dalam buku data peminjaman dan petugas penyimpan kartu anggota dan petugas menyimpan kartu anggota. Petugas menyerahkan buku kepada siswa dan siswa menerima buku. Seperti berikut ini aktivitas diagram peminjaman buku ya, bisa dilihat. Yang kedua, proses pengembalian buku. Pada saat siswa ingin mengembalikan buku kepada petugas perpustakaan, siswa menyerahkan buku kepada petugas. Petugas menerima buku dan mengecek status buku di dalam buku data peminjaman.
Jika terlambat pengembalian, siswa membayar denda ke petugas dan petugas mencatat denda ke dalam buku denda. Jika tidak, petugas mencatat data pengembalian ke dalam buku data peminjaman. Lalu, petugas mengembalikan kartu anggota kepada siswa dan siswa menerima kartu anggota. Berikut aktivitas diagram pengembalian buku, bisa dilihat. Proses pengajuan buku. Untuk melengkapi koleksi buku baru atau mengganti buku yang sudah rusak, petugas melakukan pengajuan pengadaan buku ke pimpinan. Setelah pengajuan disetujui pimpinan, maka petugas perpustakaan mengirimkan surat ke distributor buku. Berikut aktivitas diagram pengajuan buku, bisa dilihat. Yang keempat, proses penerimaan buku. Buku yang dikirimkan oleh penerbit atau distributor kemudian diperiksa untuk disesuaikan dengan pengajuan. Jika sudah sesuai, petugas perpustakaan menerima dan menandatangani faktur dan surat jalan. Kemudian mencatat buku yang masuk ke perpustakaan. Berikut adalah aktivitas diagram penerimaan bukunya, bisa dilihat. Tentunya setelah ini yang keduanya, yang B, analisa kebutuhan pengguna. Sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis web di mana pencarian buku, pengolahan data, dan transaksi sudah tidak manual. Siswa dapat melakukan pencarian buku dan baca buku online melalui media browser dengan cara login ke dalam website perpustakaan sekolah. Untuk peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Tentunya yang pertama kan kebutuhan pengguna anggota. Yang A-nya, anggota dapat melihat profil anggota itu sendiri. Anggota dapat melihat dan mencari data buku. Yang C-nya, anggota dapat membaca buku online. D-nya, anggota dapat mengisi data kunjungan. Berikut diagram khusus penggunaan anggota, bisa dilihat. Yang kedua, kebutuhan pengguna petugas perpustakaan. Yang A-nya, admin dapat mengelola data pengguna. B-nya, admin dapat mengelola data anggota. C-nya, admin dapat mengelola data buku. D-nya, admin dapat melakukan pengajuan buku. E-nya, admin dapat mencatat penerimaan buku. F-nya, admin dapat mengelola data peminjaman. G-nya, admin dapat mengelola data pengembalian. H-nya, admin dapat mengelola data e-book. I-nya, admin dapat mengelola data laporan. Berikut diagram khusus penggunaan admin, bisa dilihat seperti berikut diagramnya. Tentunya setelah ini saya membahas perancangannya. Yang pertama yaitu activity diagram. Halaman anggota, bisa dilihat diagram aktivitas halaman anggota. Yang B, halaman admin mengelola data buku, bisa dilihat diagramnya. C-nya, halaman admin mengelola data pengajuan, lihat lagi diagramnya. Yang D, halaman admin mengelola data penerimaan, bisa lihat. E, halaman admin mengelola data pengunjung, lihat lagi. Halaman admin mengelola data peminjaman, lihat lagi diagramnya. Yang G, halaman admin mengelola data pengembalian, lihat lagi diagramnya. Yang kedua, pemodelan basis data, Entity Relationship Diagram atau biasa yang disebut RD. Berikut adalah diagram dari RD, Sistem Informasi Perpustakaan, bisa dilihat. Yang B, Logical Record Struktur.
Bisa dilihat lagi diagramnya. Yang ketiga, arsitektur perangkat lunak. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan di antaranya. Komponen diagram juga dapat berupa interface yang berupa kumpulan layanan yang disediakan oleh komponen untuk komponen lainnya. Berikut adalah komponen diagram sistem informasi perpustakaan. Saya lihat. Deployment diagram. Deployment diagram menggambarkan tata letak sistem secara fisik yang menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dan keterhubungan antara komponen hardware tersebut. Bisa dilihat diagram deployment sistem informasi perpustakaan. Nah, tentunya setelah ini kan pasti kita akan membahas user interface. Yang pertama, tampilan login anggota dan admin. Yang kedua, tampilan input data anggota. Yang ketiga, tampilan input data buku. Yang keempat, tampilan transaksi peminjaman. Yang kelima, tampilan laporan data peminjaman buku. Yang keenam, tampilan laporan data pengembalian buku. Yang ketujuh, tampilan laporan data pengajuan buku. Yang kedelapan, tampilan laporan data penerima buku. Berikut adalah pembahasan saya tentang Entity Relationship Diagram. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.